Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang akhlak terpuji, yaitu istiqomah dan ikhlas. Karena tentang taubat dan taat sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Langsung saja, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah secara bahasa artinya lurus, sedangkan secara istilah, istiqomah artinya suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, istiqomah ini adalah lurus, artinya kita berbuat sesuatu secara terus-menerus, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah, sebagaimana ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir, yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Lalu, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Yang pertama yaitu dengan meluruskan niat. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak tergoda pada hal-hal yang menghalangi ibadahnya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu penentu suatu ibadah akan mendapatkan pahala atau ganjaran itu sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Yang kedua yaitu dengan cara memahami makna syahadat. Sebagai seorang muslim kita sudah tahu ada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap hari dalam sholat. Seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat tersebut dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam hal beribadah. Ibadah sendiri itu adalah konsekuensi dari ucapan syahadat yang sifatnya mengikat. Cara yang ketiga yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu seorang muslim tersebut untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seorang muslim sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin, yang artinya, katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Cara yang keempat agar kita tetap istiqomah kepada Allah adalah meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka harus dimulai dari sedikit demi sedikit untuk meningkatkan ibadah kita. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena dengan banyak bergaul dengan orang soleh, mereka bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjaga kita dalam kebaikan.
Yang keenam yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Akhlak terpuji selanjutnya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas itu adalah niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Artinya ikhlas itu adalah kita berbuat sesuatu, kita beramal sesuatu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain dan hanya untuk Allah. Alasan dari setiap perbuatan baik kita itu adalah Allah. Itulah yang dinamakan ikhlas. Nilai setiap amalan seorang di sisi Allah tergantung pada keikhlasan dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Sebagaimana firman Allah, ini adalah contoh dari sikap ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Bagi tiap-tiap orang yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat dalam hati kita. Itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak niat sesuatu karena Allah, maka kita juga tidak akan mendapat pahala dari Allah, dan kita pun amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Karena itu artinya kita tidak ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Niat yang ikhlas memegang peran yang sangat penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk golongan mukhlisin, artinya orang-orang yang ikhlas. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.